Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi Intermediate Accounting. Kita akan memakai buku Kiso. Nah, bahasan sekarang adalah chapter 11, yaitu Plan, Property and Equipment. Untuk bahasan chapter ini, itu adalah terkait dengan depresiasi dan juga deflasi. Nah, untuk depresiasi itu kan adalah merupakan satu proses mengalokasikan harga perolehan daripada tangible asset ke masa manfaatnya. Sementara istilah dari amortisasi sendiri sama halnya dengan istilah depresiasi merupakan pengalokasian harga perolehan aset cuma untuk aset tidak berwujud. Sementara untuk aset seperti mineral resource ya ada istilah deflasi. Oke. Nah, untuk mendepresiasikan aset, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya istilah depreciable base, yaitu total original cost dikurangi dengan estimasi residual value. Estimasi residual value merupakan estimasi yang dibuat oleh entitas, oleh akuntan, di mana eh, akuntan akan memprediksi pada akhir masa manfaat aset ada nilai sisanya atau tidak. Untuk metode depresiasi sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah metode activity unit atau disebut juga dengan unit atau production unit ya. Kemudian ada juga straight line method, kemudian ada juga diminishing atau accelerating charge method, ada sum of years digit atau jumlah angka tahun, dan juga declining balance method. Untuk selanjutnya, nah, selanjutnya adalah contoh daripada metode depresiasi yaitu activity unit atau activity method. Jadi contohnya adalah total cost daripada crane adalah $500.000, kemudian estimasi useful life-nya ada 5 tahun, estimasi salvage value nilai residunya adalah $50, productive life in hours-nya adalah 30.000 jam. Jadi memang di sini kalau untuk activity method, teman-teman harus mengasumsikan berapa produktivitas atau aktivitasnya diukur secara produktif itu dengan menggunakan apa. Dalam hal ini adalah jam, yaitu 30.000 jam. Kemudian untuk mengetahui jumlah depresiasi pada tahun tersebut atau the first year dengan catatan penggunaannya adalah 4.000 jam, maka di sini depreciable base yaitu cost residual value 500.000 dikurang 50.000 dengan 4.000 dibagi dengan 30.000 yaitu estimate life in hour produktifnya dapatlah 60.000 depresiasi charge-nya untuk first year. Sementara jika pada informasi yang sama digunakan metode straight line atau garis lurus, maka depreciable base-nya sama, cost dikurangi residual value, dibagi dengan estimasi service life. 450.000 dibagi 5, depresiasi charge-nya 90 tahun. Sementara untuk diminishing charge method dalam hal ini menggunakan sum of year digits atau JAT jumlah angka tahun, berarti teman-teman di sini membutuhkan nantinya untuk perhitungan depreciation. Itu teman-teman akan menghitung denominator sebagai penyebut.
denominator bisa dengan cara seperti ini ya. Artinya useful life-nya 5, berarti teman-teman jumlahkan dari 5 mundur ke 4, ditambah lagi mundur ke 3, ditambah 2, ditambah 1, sehingga numeratornya adalah 15, atau alternatif lainnya adalah seperti ini. Ya, alternatif lainnya adalah N dikali N plus 1 dibagi 2. Berarti 5 dikali 5 plus 1, 5 dikali 6, yaitu 30 dibagi 2 adalah 15. Kita lanjut ke sum of year digits, di mana tadi kita sudah menemukan bahwa denominatornya adalah 15. Nah, untuk sum of year digits, di sini teman-teman tinggal membuat kolom tahun ya, tahun 1 kemudian basis depresiasinya adalah tadi ya, total cost dikurangi dengan estimate residual value. Seluruhnya adalah 450 dan remaining life in years-nya kalau untuk tahun pertama berarti kan sisanya 5 tahun. Nah, jika memang di tahun pertama sudah didepresiasi full, kalau estimasinya memang diperolehnya di awal tahun pertama, maka sisa di awal tahun kedua, yaitu tinggal 4 tahun aja. Kemudian untuk year ketiga, di awal tahun ketiga juga sisanya 3 tahun, di awal tahun keempat sisa tinggal 2 tahun, dan di awal tahun kelima berarti sisanya ada tinggal 1 tahun saja. Nah, remaining life ini akan menjadi pembilang pada saat depreciation fraction. Jadi depreciation fraction adalah pembilangnya remaining life dibagi dengan numerator. Numeratornya sama di sini untuk setiap tahunnya yaitu 15. Di tahun pertama 5 per 15 dikalikan dengan 450 sehingga depresiasi expense-nya adalah 150.000 dolar. Untuk nilai buku akhir tahun pertama, teman-teman bisa kurangi saja untuk total cost, dikurangi dengan depresiasi expense, tadi total cost 500, dikurang dengan 150 adalah 310. Sementara untuk tahun kedua, berarti depreciable base-nya masih sama 450, dikali dengan 4 per 15, nanti depreciation expense-nya adalah 120. Nah, maka di sini book value year end-nya, jadi dari 350.000 yang tadi kita sudah dapat di tahun pertama, tinggal dikurangi saja dengan depresiasi expense pada periode tersebut atau pada tahun kedua. 120 dapatnya 230. Begitupun juga dengan tahun ketiga, depreciable base 450 dikali dengan 3 per 15 sama dengan 90.000. Maka book value year end di tahun ketiga adalah 230.000 dikurang dengan 90.000 dan seterusnya. Jadi kalau teman cek, nanti seharusnya untuk book value year end di tahun kelima adalah menghasilkan sama dengan nilai residu. Sementara untuk depreciation expense-nya sendiri, kalau teman-teman jumlah atau kita sebut juga dengan akumulasi depresiasi, itu akhirnya harusnya sama dengan depreciable base. Seperti itu, kita lanjut lagi untuk declining balance method yang masih merupakan pendekatan diminishing charge method. Karena untuk declining method atau jumlah angka tahun akan memberikan jumlah depresiasi yang lebih besar di awal. Seperti itu, dengan dasar memang kalau aset dipakai di awal itu akan lebih memberikan produktivitas yang lebih tinggi bagi perusahaan sehingga porsi yang dibebankan untuk mensupport pendapatan juga lebih banyak. Nah, untuk declining balance method adalah seperti ini. Bedanya adalah pada kolom yang paling kiri setelah year, di sini ada book value of asset, di mana kalau yang sebelumnya kan memakai depreciable base. Nah, ini book value of first
book value of asset first of year untuk year pertama itu adalah 500.000 sesuai dengan total cost-nya. Rate on declining balance method. Jadi kalau untuk rate straight line sendiri teman-teman itu adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis. Cuma kalau untuk declining balance berarti 2 dikali rate straight line. 100% dibagi 5 dikali 2 yaitu 40% untuk seluruh rate-nya. Nah, maka depresiasi expense untuk tahun pertama yaitu 500.000 dikali dengan 40% adalah 200.000 dolar. Berarti akumulasi depresiasinya juga sama, 200.000 juga. Karena ini tahun pertama, sehingga book value year end-nya adalah 300.000 didapat dari 500.000 dikurang dengan depresiasi expense tahun tersebut. Maka untuk 300.000 ini akan menjadi book value untuk awal year kedua. Nah, 300.000 ini teman-teman kalikan dengan 40% mendapatkan 120.000. Berarti sekarang akumulasi depresiasinya bertambah dari semula 200.000 jadi 320. Nah, sekarang tadi kan teman-teman sudah punya ya, sudah punya angka book value first year-nya 300, depresiasi expense-nya 120 di tahun kedua, maka diselisihkan dapatnya book value year end kedua. Book value year end kedua akan menjadi first year untuk book value year ketiga. 180 nanti dikali dengan 40% aja mendapatkan 72. Sehingga akumulasi depresiasi hingga dengan year ketiga adalah 392. Dijumlahkan aja jadi 200 ditambah 120 ditambah 72. Nanti dilakukan seterusnya, cuma teman-teman untuk apa namanya yang tahun ketiga biasanya tahun terakhir untuk declining balance method memang terkadang harus dipaksakan angkanya karena untuk formula daripada declining balance method itu pada akhir tahun ya tidak menghasilkan angka yang pas yang diinginkan, misalkan entah itu memang angkanya habis ya di tahun ke-0 ataupun menyisakan residual value dengan jumlah tertentu. Jadi biasanya walaupun 64.800 dikali 40 misalkan angkanya tidak segini, jadi nanti khusus untuk tahun ke-5 teman-teman akan mendesain ya. Jumlahnya nanti menghasilkan book value-nya nanti harus 50.000 sesuai dengan residual value. Seperti ini kan 64.800 adalah first year di tahun kelima. Jadi mau nggak mau dia akan mendepresiasikan 14.800 pada tahun kelima agar value year end-nya menjadi 50.000. 64.800 dikurang dengan 14.800. Oke, nah kita lanjut kepada komponen depresiasi. Komponen depresiasi pun kalau kita lihat untuk satu aset besar yang ternyata ada komponen-komponennya, seperti misalkan maskapai penerbangan memiliki armada ya pesawat, di mana pesawat itu sebetulnya memiliki komponen yang memang memiliki ciri khas masing-masing, dalam arti kata useful life dari tiap komponennya itu beda-beda. Seperti itu. Dan berarti di sini IFRS memperbolehkan untuk mendepresiasikan komponen per komponen tersebut. Nah, contohnya adalah EuroAsia Airlines membeli pesawat seharga 100.000 euro, 100 juta euro pada Januari 1, 2020. Nah, sementara di sini kalau 100.000 ini, kalau dipecah komponen per komponen, berarti terdiri dari airframe-nya 60 juta, kemudian engine komponensinya 30 juta, dan others komponennya 8 juta. Jadi memang kalau ingin dipisahkan pun, tiap bagiannya nantinya untuk komponen amount-nya itu harus sama dengan total cost daripada aset tersebut. Nah, kalau untuk
useful life-nya beda-beda. Kalau untuk airframe-nya sendiri, untuk, satu, apa namanya, satu kerangka itu ya, pesawatnya itu lebih lebih banyak useful life-nya adalah 20 tahun. Sementara komponen mesinnya itu 8 tahun dan komponen lain-lainnya diestimasi 5 tahun. Maka untuk airframe-nya sendiri, itu didepresiasi komponennya adalah kalau pakai useful life 20 berarti annual depresiasinya 3 juta. Sementara engine komponen annual depresiasinya 4 juta didapat dari 32 juta dibagi 8. Other komponen 8 juta dibagi 5 yaitu 1.600.000. Berarti dari tiap komponen itu annual depresiasinya adalah 8.600.000. Ya, 8.600.000 adalah depresiasi expense pada akumulasi depresiasi equipment sebesar 8.600.000, angkanya sama aja di debit kredit. Oke, jadi untuk penyajiannya seperti ini pada non-current asset, yaitu airplanes dikurangi dengan akumulasi depresiasi yang merupakan jumlah dari komponen tadi. Oke, kita next. Pada ilustrasi sebelumnya itu diasumsikan memang untuk perolehan daripada plant property and equipment itu ada pada awal tahun. Sementara bisa jadi sangat mungkin terjadi bahwa pembelian itu tidak pada awal tahun, tidak pada awal periode. Jadi di pertengahan periode, yaitu kita sebut juga dengan partial period. Partial period berarti di sini kita ya akuntan gitu harus mendepresiasikannya sesuai dengan porsi yang tepat saja. Contohnya adalah seperti ini. Maserati membeli mesin kosnya 150 ribu euro, sementara untuk salvage value atau residual value adalah 24 ribu euro. Estimasi daripada mesin tersebut adalah 5 tahun. Kemudian untuk working hours adalah 21 jam. Dengan periode tutup buku adalah Desember 31. Nah, di sini kita akan menghitung dengan beberapa metode. Yang pertama adalah dengan straight line.